Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Cahyaning dengan NIM 2204436. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis butir soal dengan menggunakan pengujian validitas, reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, dan uji tingkat distraktor. Yang pertama yaitu uji validitas. Pada pengujian uji validitas, hal pertama yang kita lakukan yaitu menghitung jumlah benar. Menghitung jumlah benar ini dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus sama dengan sum produk. Lalu pada array 1 kita akan mengisi dengan kunci jawaban. Pada kunci jawaban kita kunci supaya bisa ditarik ke bawah. Lalu sama dengan jawaban siswa itu dikali dengan 1. Lalu setelahnya kita tinggal drag ke bawah. Lalu kita jumlahkan. Untuk Y2, kita tinggal pangkatkan jumlah jawaban yang benar. Selanjutnya, kita akan membuat tabel bantu. Pada tabel bantu di sini, kita akan memasukkan rumus sama dengan if jawaban ini sama dengan kunci jawaban. Pada kunci jawaban akan kita kunci. Lalu untuk value true-nya 1 dan false 0. Lalu tinggal kita tarik saja ke samping. Selanjutnya kita akan menjumlahkan jawaban benar tiap soal dengan menggunakan rumus sama dengan count if range untuk kriteria jawaban yang benar. Lalu tinggal kita tarik ke samping. Untuk nilai pada R tabel, kita dapat melihatnya pada tabel R tabel di Google. Cara untuk melihat R tabel ini yaitu dengan melihat jumlah peserta, lalu dikurangkan 2. Nah, pada soal ini, R tabel bernilai 0,4044. Selanjutnya, untuk menghitung R hitung, dapat kita gunakan rumus sama dengan Corel. Lalu array 1 kita akan mengisi dengan jawaban ini. Lalu kita kolerasikan dengan jumlah benar Y. Pada jawaban Y dapat kita kunci agar bisa didrag ke samping.
Pada jawaban nomor 1, ini tidak ada jawaban yang salah sehingga datanya tidak valid. Kita bisa langsung menggeserkan samping untuk melihat R hitung nomor selanjutnya. Untuk status dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan if R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Pada R tabel akan kita kunci. Terus untuk true-nya kita akan isi V dan false in V. Lalu setelah itu kita bisa langsung tarik ke samping. Nah, terlihat dari soal ini lebih banyak soal-soal yang invalid dibandingkan dengan soal yang valid. Pengujian yang kedua yaitu reliabilitas. Pada reliabilitas, P yaitu siswa yang menjawab pada butir soal yang benar. Nah, dapat kita hitung dengan sama dengan jumlah benar dibagi dengan jumlah siswa. Pada jumlah siswa ini jangan lupa kita kunci. Lalu untuk Q itu siswa yang menjawab salah, dapat kita hitung dengan sama dengan 1 dikurang jawaban yang benar. Begitu PQ dikali P dikali dengan Q. Lalu untuk ini kita bisa langsung tarik ke samping. Untuk sigma dapat kita gunakan rumus sama dengan sum, lalu tinggal kita geserkan saja. Enter. Pada SD kuadrat T dapat digunakan rumus sama dengan var pi lalu kita drag jumlah jawaban. Untuk N di sini yaitu jumlah butir soal. Pada soal ini jumlah soal 20. Untuk N-1 20 dikurang 1. Untuk R11 dapat kita gunakan rumus ini, yaitu kita tinggal masukkan kurung N dibagi N-1 tutup kurung dikali kurung buka SD kuadrat T dikurang sigma PQ tutup kurung dibagi dengan SD kuadrat T tutup. Dihasilkan R11 yaitu minus 0,035. Nah, kriteria di sini dapat kita lihat pada tabel ini. Pada soal ini kriterianya yaitu rendah sekali. Lalu selanjutnya analisis tingkat kesukaran.
Yang pertama kita lakukan pada analisis tingkat kesukaran, yaitu kita jumlahkan jawaban yang benar dengan menggunakan rumus sama dengan sum lalu tinggal kita drag ke samping. Untuk jumlah siswa yaitu sebanyak 24 siswa. Ini tinggal kita copy ke samping. Untuk menghitung indikasi kesukaran, dapat kita gunakan rumus sama dengan jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa. Lalu enter. Lalu tinggal kita drag ke samping. Selanjutnya untuk keterangan di sini dapat kita lihat pada tabel yang sudah ada dan kita masukkan keterangannya. Yang keempat yaitu ada analisis daya pembeda. Pada analisis daya pembeda, hal yang pertama kita lakukan yaitu menghitung skor total tiap siswa dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita drag jawaban siswa. Tekan enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya, kita harus mengurutkan skor total siswa dari jumlah yang terbesar ke yang terkecil, yaitu dengan cara pertama kita blok, lalu klik sort and filter, pilih filter, kita akan filter jawaban pada skor total, pilih sort large to small, dan kini siswa diurutkan dari skor yang terbesar. Kita melakukan ini untuk mengetahui rata-rata atas dan rata-rata bawah pada siswa. Rata-rata atas siswa dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita akan tarik saja langsung jawaban siswa dari 1 sampai 12. Itu juga kita langsung tarik ke samping untuk nomor-nomor selanjutnya. Untuk rata-rata bawah juga kita gunakan rumus sama dengan average. Lalu kita pilih jawaban siswa dari nomor 13 sampai 24. Lalu enter. Dan tinggal kita drag ke samping. Selanjutnya, untuk menghitung daya pembeda dapat dihitung dengan menggunakan rumus sama dengan kata-kata atas dikurangi dengan kata-kata bawah, lalu dibagi 1. Lalu kita tinggal tarik ke samping. Dan untuk keterangan, kita dapat lihat pada tabel ini ya, dan kita dapat isikan untuk nomor 1, keterangannya kurang baik. Dan sebaiknya soal ini tidak digunakan kembali. Selanjutnya, juga ini kurang baik.
sangat baik. Soal ini dapat digunakan pada ujian selanjutnya. Lalu kurang baik, baik, selanjutnya, analisis yang terakhir yaitu analisis tingkat distraktor. Yang pertama, kita menghitung jumlah siswa yang memilih jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, kita dapat gunakan rumus sama dengan count if. Lalu untuk range, kita pilih jawaban siswa pada nomor 1. Lalu kriteria A. Lalu untuk B juga sama, count if, range, dan kriteria B. Lalu kita tinggal drag ke samping untuk melihat jawaban pada nomor-nomor selanjutnya. Setelah itu kita akan menghitung tingkat distraktor. Nah, untuk penghitungan tingkat distraktor ini, hal pertama kita harus mengubah dulu ke persen. Lalu kita dapat gunakan rumus sama dengan jumlah jawaban A dibagi dengan jumlah seluruh siswa. Lalu tinggal kita drag ke samping. Dan ke bawah, karena nantinya juga mengikuti ya. Lalu untuk keterangannya kita dapat menggunakan rumus sama dengan if. Untuk logical test kita klik jawaban yang A, diberi sama dengan 5%, lalu if jawaban ini lebih dari sama dengan 0, ditolak. Lalu enter. Dan ini kita bisa langsung drag ke samping serta ke bawah.
Kita dapat beri tanda pada jawaban yang ditolak. Tolak. Untuk butir soal yang ditolak ini nantinya kita dapat revisi agar soal lebih baik lagi. Sekian penjelasan analisis butir soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.